Salam merdeka. Negara kita Indonesia sudah merdeka. Pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka dalam finansial? Halo, salam kenal, nama gue Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini berbicara tentang uang, pasar saham, cryptocurrency, investasi, properti, maupun yang lainnya. Dan hari ini kita akan bahas tentang kebebasan finansial kita. Let's go. Pengertian saya dalam financial freedom itu adalah kita punya passive income lebih besar daripada kita punya pengeluaran per bulan. Saya ambil contoh misalkan pengeluaran per bulan saya bersama istri saya, bersama satu orang anak saya adalah 10 juta per bulan. Maka saya punya passive income per bulan itu harus lebih besar daripada 10 juta rupiah. Nah, sekarang itu belum tercapai dalam diri saya sendiri, tapi sedang menuju ke sana. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau gaji kalian juga 10 juta rupiah, sedangkan pengeluaran kalian juga 10 juta rupiah per bulan, maka kalian tidak punya ada uang lebih untuk kalian investasikan. Nah, seperti video-video yang saya sebelumnya, yaitu kita harus sengaja menyisihkan minimal 10% dari pendapatan kita untuk kita investasikan. Kalian bisa investasikan ke reksadana, bisa investasikan ke pasar saham, yang returnnya lebih besar. Nah, terus yang paling gampang adalah kita mikirin bagaimana supaya kita punya uang itu lebih banyak ya, supaya untuk kita investasikan. Bagaimana bisa mendapatkan pendapatan yang lebih? Contohnya hari ini adalah saya membuat video YouTube. Penghasilan saya dari YouTube satu bulan sekarang hanya 2 juta sampai 3 juta per bulan. Memang tidak terlalu banyak, tapi tidak bisa mendapat pemasukan saya. Kalian juga bisa pikirkan lagi, apa sih dalam waktu lenggang kalian bisa mendapatkan pendapatan yang lebih daripada gaji apabila kalian misalkan seorang karyawan yang bekerja setiap bulannya mendapatkan gaji tetap dari perusahaan yang kalian bekerja. Kalian bisa part time, kalian bisa nge-YouTube seperti saya, atau kalian bisa memikirkan hal yang lainnya. Cara kedua, supaya kalian bisa perbanyak untuk uang yang kalian sisihkan untuk investasi adalah kurangin kalian punya pengeluaran. Kelihatannya lucu gitu ya, kalau kita sebenarnya nggak bisa perbanyak kita punya pemasukan. Cara kedua adalah mengeluarkan pengeluaran kita. Saya ambil contoh, misalkan kemarin Samsung itu keluar handphone terbaru mereka, Samsung Z Fold 3 ya. Itu handphone udah idaman saya ya. Dari keluaran Fold pertamanya saya udah pengen beli, tapi waktu itu masa harganya mahal sekali, 30 juta lebih. Sekarang Fold 3 ini hanya sekitar 25 juta, yang kalau nggak salah 256 GB. Dan sebenarnya saya seorang gadget fans ya, saya menggunakan banyak gadget di sini, ada MacBook, ada iPad gitu. Dan dulu itu saya hampir setiap tahun ganti handphone ya. Saya pengguna fans itu berat untuk Samsung Note, terutama Note series. Kebetulan memang Note udah nggak keluar lagi ya, sementara nggak keluar lagi. Jadi saya pengguna Samsung Note 3, 4, 5 ya, 8 ya. Akhirnya saya skip 9, saya beli ini 10 dan 20 saya udah nggak beli lagi. Jadi semenjak saya memutuskan untuk mengikuti sebuah quote, belilah apa yang kalian butuhkan, bukan beli apa yang kalian inginkan. Kenapa? Dulu saya selalu membeli barang yang saya inginkan. Wah, keluar handphone baru, keluar fitur-fitur baru, layar lebih besar, fitur yang lebih bagus, kamera lebih bagus ya. Akhirnya saya setiap tahun upgrade handphone saya. Dan masalahnya handphone ini di tahun kedua, contohnya tahun pertama saya beli dengan 10 juta. Tahun kedua saya mau jual mungkin nilainya itu tinggal 5 juta aja. Jadi ini sesuatu yang turun nilainya, bukan sesuatu yang naik. Beda dengan saham, misalkan kita investasikan 1 tahun, 2 tahun, mungkin harganya bisa naik 15%, 20%, tapi handphone enggak. Handphone itu nilainya turun ya, bahkan bisa turun 30%, 50% dalam 1 tahun. Jadi saya sudah memutuskan, saya kalau nggak penting-penting amat, atau misalkan upgrade-nya nggak banyak, atau paling tidak handphone saya nggak rusak, saya stop untuk
berhenti ganti handphone. Jadi saya sudah melewatkan Note 20, saya nggak beli, dan saya juga melewatkan untuk kali ini Samsung Z Fold 3 saya nggak beli. Jadi ini handphone mungkin udah 2 tahun saya belum ganti, ya. Dan handphone berikutnya ini adalah Samsung iPhone X ya, iPhone X. Ini juga bekas istri saya. Jadi kebetulan kemarin dia ulang tahun di bulan 4, saya belikan dia handphone iPhone 12 yang baru. iPhone dia yang lama itu buat saya. Nah, saya dulu pengguna iPhone 7 Plus. Jadi 7 Plus udah bayangkan tuh udah mungkin 3 tahun, 5 tahun yang lalu. Itu pun masih bagus. Jadi saya nggak beli iPhone lagi. Dan ini kalian bisa lihat, saya mendingan kasih istri saya hadiah, tapi saya nggak beli handphone baru. Bukannya nggak sanggup, cuman kita sekarang mikirkan ya, mendingan duit, misalkan saya mencontoh Samsung Z Fold 3 ini 25 juta. Alangkah baiknya kalau saya beli saham-saham yang mungkin bisa berpotensi naik minimal 10-15% dalam jangka waktu 1 tahun. Agar saya punya aset itu makin lama makin besar. Terus hal-hal kecil apa lagi sih yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengurangi kita punya pengeluarannya? Contohnya adalah yang simpel adalah potong rambut ya. Nah, semenjak kita tahu corona di 2020, saya sudah tidak pernah potong rambut lagi di luar. Dulu mungkin saya potong rambut itu mungkin bisa di Rudy atau mungkin bisa di Joni Andrian ya, bisa 50.000 sampai 100.000 rupiah. Nah, sekarang setiap bulan saya nggak pernah potong rambut lagi, minimal. Jadi penghematan saya dalam 1 tahun itu minimal 500.000 sampai 1 juta. Karena saya udah nggak pernah potong rambut di luar dan meminta istri saya untuk potong rambut. Kelihatannya hal kecil, tapi kalau kita lakukan secara jangka waktu yang lama itu akan menjadi hal yang besar. Contoh berikutnya lagi misalkan adalah Spotify. Saya memang mensubscribe Netflix ya, karena kebetulan itu adalah hal yang saya bisa nikmati bersama dengan istri saya. Misalkan malam-malam atau weekend kita nonton film bersama. Jadi menurut saya layak untuk saya subscribe. Tapi misalkan seperti Spotify, saya tuh biasa cuma dengar lagu sendiri. Istri saya nggak demen dengerin lagu Spotify gitu ya. Jadi saya pikir ya udah saya nggak mau berlangganan. Walaupun mungkin langganan Spotify hanya saya nggak tahu 39.000 atau 49.000, tapi hal-hal kecil yang seperti ini nggak penting kita bisa skip. Jadi jangan pikir seberapa kecil, mungkin wah ini cuma 10.000, ini cuma 30.000. Tapi kalau ternyata perintilan ini banyak, total digabung itu cukup banyak. Jadi kalian bisa pikirkan hal-hal kecil apa lagi yang bisa kalian hemat ya, kalian tunda terlebih dahulu, menunda kesenangan supaya uangnya kita bisa sisihkan untuk investasi. Nah, apabila kalian buta tentang investasi, saya sangat menyarankan kalian menonton video saya yang ini, itu bagaimana rahasia sukses untuk menabung saham. Nah, saya sendiri sudah mulai menabung saham sekitar 1 tahunan dan hasilnya tentu ada portfolio saya yang lagi positif ya, portfolio saya yang lagi voting loss. Jadi itu adalah menurut saya hal yang wajar karena saya untuk investasi jangka panjang, dan tentunya adalah harapan saya passive income itu bisa lebih besar daripada pengeluaran saya per bulan. Dan mungkin saya akan bikin video ini lagi di saat saya benar-benar sudah merdeka dalam finansial. Salam cuan, dan apabila kalian suka video ini silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng tekan agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.